Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berjuta-juta nikmat kepada kita semua, yang mana kita seringkali melalaikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah setiap harinya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Mungkin selain nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, kebanyakan manusia telah melupakan nikmat yang paling berharga, yaitu bisa bernafas. Coba kita bayangkan, kalau oksigen yang kita hirup setiap harinya mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kalau Allah meminta kita untuk membayarnya, kira-kira berapa yang bisa kita bayar untuk oksigen yang telah kita hirup setiap harinya? Mungkin oksigen menjadi sumber utama kita. Dengan adanya oksigen kita bisa hidup. Kita mempunyai banyak kekayaan, pangkat kita tinggi, pengetahuan kita luas, tapi kalau kita tidak mampu untuk menghirup oksigen, ya wassalam, kita tidak ada artinya. Kita hidup di dunia ini secara tidak sadar itu sangat singkat. Coba kita bayangkan, satu hari satu malam kita mempunyai waktu 24 jam. Menurut Imam Syafi'i, cara pembagian waktu pada umumnya itu menjadi 3. Jadi 24 jam itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu digunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang kedua, kita harus menggunakannya untuk belajar atau mencari ilmu. Dan bagian yang terakhir yaitu untuk istirahat. Masing-masing bagian itu mempunyai waktu 8 jam. 8 jam kita untuk beribadah, 8 jam kita untuk belajar, dan 8 jamnya lagi kita untuk beristirahat. Misalnya, kalau kita bermain, ngopi, di situ mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kita harus sisipkan ke jam yang istirahat. Kalau kita memang benar-benar mau menjadi insan yang lebih baik, jadi kita tidak boleh mengurangi waktu untuk beribadah dan belajar. Coba kita hitung secara matematika. Kita anggap saja
manusia pada umumnya mempunyai umur 60 tahun. 60 tahun kalau kita bagi menjadi 3 menjadi 20 tahun. Secara tidak sadar kita menghabiskan waktu 20 tahun untuk istirahat, katakanlah untuk tidur. Yang 20 tahun kita untuk beribadah, dan 20 tahunnya lagi kita untuk belajar. Mungkin sebagian orang tidak sampai berpikir seperti itu. Kita rata-rata hanya menikmati hidup itu saja, tanpa memanajemen waktu. Itu kalau menurut Imam Syafi'i, waktu 24 jam dibagi menjadi 3, dan itu banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Misalnya 8 jam yang untuk istirahat itu kita gunakan untuk tidur. Tidur yang sangat minim sekali menurut saya, karena cuma 8 jam. Kalau kita tidur tanpa diniati untuk beribadah, mungkin akan sia-sia. Tidur dengan niat ibadah, contohnya kita berdoa kepada Allah dengan niat untuk istirahat supaya kita mengisi tenaga buat ibadah keesok harinya. Insya Allah itu sudah dikatakan sudah bisa dikatakan niat beribadah. Jadi kita tidur didasari dengan niat. Kalau kita tidur semata-mata untuk ya tidur saja, nggak ada niat, mungkin itu menjadi hal yang sia-sia. Itu hitungan secara matematika. Kalau menurut saya, kita hidup di dunia ini hanya 3 hari. Kemarin, sekarang, dan besok. Kemarin kita anggap sebagai kenangan. Kita harus belajar dari hari kemarin untuk mengintrospeksi diri kita, apa yang sudah kita perbuat di hari kemarin. Kita menilai diri kita, apa yang perlu dibenahi untuk hari ini. Lah, hari ini itu hari yang nyata, yang nyata yang kita jalankan itu sekarang. Dan hari esok merupakan harapan bagi kita, dan harapan belum tentu kita bisa mencapainya. Bisa jadi kita nggak sampai besok itu sudah meninggal. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kematian itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan, dan tidak bisa dikorting. Semuanya tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu kapan kita akan kembali kepadanya. Seperti yang dijelaskan di surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari fa'udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, termasuk manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Suatu saat pasti akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kita. Balasan kita selama kita hidup di dunia. Apakah itu nilai plusnya yang lebih banyak atau nilai minusnya yang lebih banyak? Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kita kembali ke
hari kemarin, sekarang, dan besok. Apabila kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu kita menjadi orang yang lebih baik, dan kita harus meningkatkan lagi. Hari esok kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi seperti hari sekarang. Dan apabila hari ini sekarang kita lebih buruk daripada kemarin, itu merupakan manusia yang sangat-sangat tercela, yang sangat buruk. Dan apabila besok kita lebih buruk daripada sekarang, itu merupakan manusia yang sangat sengsara. Jadi kita hidup di dunia ini bagaikan perlombaan. Kita harus memilih. Kita memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kalau saya pribadi memaknai kalimat ini, kehidupan itu hanyalah guyonan. Yang serius itu cuma mati. Saya pernah membaca di sebuah majalah, saya lupa dalilnya, cuma artinya begini: orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Kalau dipikir-pikir memang benar, orang cerdas selalu memikirkan hal-hal yang pasti. Salah satu hal yang pasti di dunia ini adalah kematian. Apakah kita siap apabila kita tiba-tiba disuruh kembali kepada Allah? Kita di dunia ini hanya seperti perantau. Kita ini aslinya penduduk surga. Kita di dunia ini hanya merantau. Seorang perantau pasti yang diinginkan segera pulang. Cuma sebagian besar manusia takut menghadapi kematian. Padahal kita kembali kepada Allah itu kembali ke asal kita. Asal kita itu di surga. Kita di dunia ini hanya sementara. Saya ibaratkan lagi, kalau kehidupan ini sangat singkat. Coba kita urut huruf A, B, C, D, E. Cuma situ saja kehidupan kita. A, I, saya. B, birth, yang berarti lahir. Saya lahir. Kemudian huruf yang berikutnya C, choice, itu artinya pilihan. Kita harus memilih, karena setiap manusia mempunyai sifat iradah juz'iyah, yang mana sifat iradah juz'iyah itu telah diberikan kepada Allah untuk kita, untuk manusia memilih apakah kita menuruti hawa nafsu kita atau hati nurani kita. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita, kita akan ke jalan yang salah. Kalau kita menuruti hati nurani kita, insya Allah kita berada di jalan yang benar. Kemudian huruf yang selanjutnya D, dead, mati. Kemudian E, N, selesai. Sesingkat itu kehidupan di dunia ini. Pertanyaan kita cuma satu,
Apakah kita sudah siap untuk menyambut hari kematian kita? Sudahkah banyak perbuatan baik yang kita lakukan selama di dunia ini? Saya teringat dawuhnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kita kenal sebagai dengan Gus Dur. Gus Dur pernah menyampaikan, ketika ibu kita melahirkan kita menangis dengan sangat hebat, sedangkan orang di sekitar kita tertawa bahagia. Alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat. Apakah di hari kematian kita juga akan menangis dan orang-orang di sekitar kita tertawa karena kepergian kita? Kan kita tidak mau seperti itu. Kita lahir sudah menangis, jadi seharusnya kita mati dengan keadaan tertawa, sedangkan orang yang di sekitar kita menangis karena dia telah ditinggalkan oleh kita. Itu kata Gus Dur, itulah eksistensinya hidup. Jadi berbuat baiklah kepada semua orang tanpa memilih-milih. Oh, saya harus berbuat baik kepada orang Islam saja. Oh, saya harus berbuat baik kepada saudara-saudara saya saja. Jangan begitu. Kita semua sama. Kita semua sama-sama menjadi hambanya Allah. Kita harus menolong siapa saja. Barang siapa yang menanam pasti akan memanen. Coba kita nanam kebaikan di mana-mana, pasti suatu saat kita akan memanen kebaikan tersebut. Kum haitsu aqamakallah, bertempatlah kamu dimanapun Allah menempatkan kita. Misalnya kita ditempatkan di lingkungan yang keras, meskipun kita hidup di lingkungan yang sangat keras, kita harus sebisa mungkin untuk berbuat baik, meskipun lingkungan kita banyak tantangannya. Kum haitsu aqamakallah, bersyukurlah kita ditempatkan di mana oleh Allah. Kalau kita request, kasarannya request, ya Allah, saya ingin hidup di lingkungan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang alim. Belum tentu kita bisa berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik tidak memandang usia, tidak memandang agama, tidak memandang umur ataupun lingkungan. Dimanapun kita berada, kita harus berbuat baik. Kalau saya mengingat dawuhnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Abdul Aziz Mansur, pengasuh pondok pesantren Tarbiyatun Nasyiin Pacul Gowang, santri kalau pulang harus bisa menjadi paku. Paku mungkin tidak terlihat, tapi peran paku sangatlah penting bagi dunia pertukangan. Misalnya, kalau kita mau memasang mading, tidak mungkin kan kita memakai paku cor, kita harus memakai paku pines. Jadi kita harus siap ditempatkan di mana saja. Kita harus siap menghadapi siapa saja.
dan kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan apapun. Misalnya kita kehidupan di lingkungan yang keras, kita harus menjadi paku cor, kita harus kuat, kita harus kokoh. Hanya paku yang kuatlah yang akan dipukul secara terus menerus sampai mencapai tujuannya. Itu kita ibaratkan kita dikasih cobaan secara terus menerus sampai kita mencapai tujuannya. Kalau kita menjadi paku yang sangat lembek, sekali pukul langsung bengkok, itu kita gagal menjadi paku. Jadi sebagai kesimpulan, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Cobalah berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Kita tidak tahu kapan hari kematian kita datang. Bisa jadi kita gunakan zikrul maut ini, mengingat kematian ini, untuk kita selalu berhati-hati dalam melangkah. Dengan kita mengingat kematian, kita langkah satu langkah, kita berpikir beberapa kali, yo nek gak aku mati dile, yo nek aku sampai tujuanku. Mungkin itu salah satu cara untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-katanya terlalu berbelit-belit. Saya memang seorang amatiran untuk kader konten. Jadi apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mulut seorang manusia itu ibaratkan dubur ayam, bisa mengeluarkan kotoran, bisa mengeluarkan telur. Apabila yang keluar kotoran harus kita buang, tapi kalau yang keluar telur bisa kita jadikan sebagai pegangan, bisa kita manfaatkan. Cukup sekian dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.